Air adalah sumber kehidupan karena esensial yang dibutuhkan untuk hidup. Di Dusun Tempel, sumber kehidupan itu tidak mengalir ke setiap rumah, melainkan dipisah oleh jarak yang cukup melelahkan. Halo Mbak, ini lagi ngambil air ya? Iya. Di dataran tinggi yang curam, tidak mudah membuat sumur untuk memperoleh sumber air. Untuk memenuhi kebutuhannya, warga Dusun Tempel harus turun ke lembah yang jauh dari rumah menuju sumber mata air yang sudah menghidupinya sejak ratusan tahun silam. Ternyata ini dia tempatnya yang dibilang bapaknya tadi. Salah satu sumber mata air di mana masyarakat itu biasanya ngambil air untuk keperluan sehari-hari ya Mbak ya? Iya. Aku boleh bantuin gak ini? Boleh. Dengan menggunakan kendi dari tembaga atau di sini disebut jun, warga harus bergantian untuk mengumpulkan air. Bersumber dari rembesan dinding batu, warga kemudian membuat kolam kecil sebagai penampungan. Dari kolam ini, kemudian air diangkut ke setiap rumah. Ini berarti musim apapun ada terus ya Mbak? Ada. Mata air soalnya ya? Iya. Nggak pernah kering sama sekali Mbak ya? Enggak pernah. Warga Tempel mengandalkan air ini terutama untuk konsumsi, karena cukup bersih dan bening. Sementara kebutuhan air yang digunakan untuk cuci mandi, biasanya masyarakat mengandalkan air dari lokasi lainnya. Ini bisa langsung diminum nggak Mbak? Bisa Kak, bisa langsung juga aja. Saya mau nyobain langsung sumber mata air di sini. Seger banget dan rasanya kayak air es karena dingin sekali ini. Setelah beberapa lama, akhirnya kendi yang kami isi sudah penuh. Udah diisi semua Mbak? Tinggal dibawa ke rumah ya? Iya. Ayo saya bantu. Ini tinggal diikat aja. Iya. Takut banget jatuh, ini aman ya Mbak ya? Aman. Jalan yang miring memungkinkan air tumpah sebelum sampai rumah. Untuk mengantisipasinya, kaum perempuan Dusun Tempel biasa menggendongnya dengan lilitan kain. Dengan erat, mereka membawa sumber kehidupan ini selangkah demi selangkah melewati jalan yang menanjak. Mbak biasa bolak-balik berapa kali Mbak? 5 kali? Ini berapa nih beratnya kira-kira? 15 liter. Dengan beban 15 liter, mbaknya biasa bolak-balik sehari bisa sampai 5 kali. Dan juga jalanannya ini licin. Bagi warga Dusun Tempel, jalan yang dilalui selalu bersikap adil kepada mereka. Setiap melangkah, mereka selalu mendapat 2 hal, yaitu turunan dan tanjakan, atau juga sebaliknya. Belum apa-apa, saya udah ngos-ngosan. Ini berat banget dan juga di bagian talinya ini sakit, di pundak karena terlalu berat. Masyarakat di sini luar biasa kuat-kuat banget. Tiba di rumah, air langsung disimpan dalam penampungan. Besar dan kecilnya penampungan menentukan jeda waktu rehat perempuan ini dari turunan dan tanjakan. Airnya sudah ditaruh di tempat penampungan di rumah. Nanti kalau habis lagi biasanya masyarakat di sini tinggal ngambil lagi ke tempat yang tadi. Sekarang, pemilik bisa rehat. Selama beberapa hari ke depan, kakinya tidak perlu berjalan dengan beban tubuh dan air dalam gendongan. Kabut tebal di siang hari menemani perjalanan saya menuju lahan pertanian yang ada di Dusun Tempel. Jika dilihat dari atas, kampung ini dikelilingi oleh lahan pertanian. Letaknya ada yang di bawah pemukiman dan ada pula di tempat yang lebih tinggi. Panjang banget ini jalanannya, nanjak terus.
Luas pemukiman Dusun Tempel hanya sekitar 1.000 meter persegi. Sisanya, kawasan ini dipenuhi oleh lahan pertanian warga. Diapit oleh Merapi dan Merbabu, tanah vulkanis Dusun Miring ini sangat subur untuk ditanami berbagai macam jenis sayuran. Wah, salah satu momen paling menegangkan di dalam hidup saya. Jalanannya terjal menanjak terus kecil banget. Harus yang jam terbangnya udah tinggi nih yang bisa melewati jalan di sini. Jadi di mana Mas ladangnya, Mas? Di atas, Mbak. Di atas ya? Iya. Oke. Mayoritas pekerjaan warga Dusun Tempel adalah bertani. Salah satu sumber ekonomi ini pula yang mengikat mereka sehingga bertahan secara turun-temurun meski harus menetap di lahan yang miring. Permisi, Bu, Bapak. Lagi metik apa ini? Daun adas. Iya, ini saya lihat banyak di sini ya kayaknya ya. Sering pada masak seperti ini, Mbak. Oh, bisa dikonsumsi juga. Adas termasuk tanaman herbal yang memiliki banyak manfaat. Aroma adas sangat khas dengan bentuk batang dan daun seperti tanaman wortel. Adas banyak tumbuh di daerah ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut dengan suhu di bawah 20 derajat Celcius. Ini dia salah satu tanaman yang saya lihat banyak sekali di Dusun Tempel, namanya adalah adas dan ini wangi banget. Ini metiknya gimana, Mbak? Adas merupakan salah satu pilihan petani di sini. Selain menguntungkan, tanaman ini juga memiliki akar tunggal yang cukup dalam, sehingga tumbuh stabil di lahan miring dan tidak mudah tumbang. Lahan pertanian di sini memang seperti ini kondisinya, berada di kemiringan yang lumayan ekstrim dengan cuaca kabut padahal ini masih siang, jadi nggak perlu pakai topi, nggak kepanasan. Di lahan miring seperti ini pula, tanaman ini bisa mendapat paparan sinar matahari penuh untuk pertumbuhannya. Lagi-lagi kondisi alam sudah membentuk kesadaran warga Dusun Tempel, termasuk dalam memilih tanaman yang cocok di lingkungan mereka. Tanaman adas ini juga ditanam secara bersamaan dengan tanaman lain atau tumpang sari. Jadi dia ini adanya di pinggiran seperti ini, kayak magarin tanaman yang lain gitu. Sebagai pemilik akar tunggal yang kuat, tanaman adas sekaligus bisa menjadi penyangga bagi tanaman lain yang tidak kokoh di lahan miring. Wangi banget. Kayak minyak kayu putih, lumayan menyengat. Dan dari jauh aja nih kalau lagi dipanen kayak gini tuh udah kecium baunya dari sini. Di sejumlah negara seperti Cina dan Jepang, daun adas kerap diolah menjadi minyak atsiri sebagai salah satu obat tradisional. Yang dipetik ini yang sudah tua, jadi kalau dilihat itu ada perbedaan warna. Yang tua itu warnanya lebih gelap. Adas ini selain ditanam untuk dijual, juga ditanam untuk menghangatkan badan. Masyarakat di sini biasanya mengolah ini menjadi bubur. Ya Mbak ya? Biasa dibuat jadi bubur adas ya? Bapak ini udah cukup belum kalau untuk bubur segini? Udah, Mbak. Udah. Kamu udah nyoba? Belum. Ya nanti nyoba dulu ya nanti. Oh ya. Bapak masak. Ini dia proses pembuatan bubur adas. Yang pertama ditumis dulu nih bumbu-bumbunya, ada bawang putih dan bawang merah juga nih Mbak ya? Sama cabai juga bukan itu? Sama cabai. Cabai juga ya. Dari kemampuan adaptasinya di lahan miring, adas juga membawa manfaat lain bagi warga Dusun Tempel yang berhawa dingin. Karena memiliki rasa yang hangat sehingga cocok menjadi sajian di tengah suhu yang dingin. Bubur adas merupakan salah satu menu yang kerap dibuat oleh petani di Dusun Tempel saat berada di tengah dinginnya cuaca. Dimasukin ya. Bubur adas ini memang biasa dibuat setelah berkebun karena suasana di sini kan dingin banget. Jadi ini untuk menghangatkan badan ya Mbak ya.
Sudah mendidih, tinggal dimasukin adasnya ya Mbak ya? Akhirnya sudah jadi. Aroma adasnya dominan banget, jadi kayak ada aroma spicy-nya gitu. Monggo dimakan Bapak, Mbak. Bubur daun adas memiliki aroma khas dan paling nikmat disantap selagi panas. Enak ya Pak ya? Enak, Mbak. Adasnya ini nggak ada rasanya sama sekali, tapi lebih ke wangi, aroma, terus juga seperti ada sensasi mintnya gitu. Unik banget, tapi enak. Kandungan minyak atsiri pada daun adas membantu membuat suhu tubuh hangat di tengah suhu yang dingin. Ini biasa selain di kebun dimasak di mana lagi Pak? Di rumah, Mbak. Di rumah juga bisa ya, sering ya? Rasa daun adas cenderung gurih dengan kombinasi bubur beras yang lembut. Nambah apa Pak? Mbak, masih banyak lagi hal menarik yang akan saya eksplor di Dusun Tempel. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dusun Tempel ini tidak hanya menyajikan tempatnya yang luar biasa indah, tetapi juga masyarakat serta tradisinya yang hangat sekali.